Ya, urian Mas Budiman ini membantu saya untuk masuk Ya. menjelaskan mengapa Anies. Boleh. Seru nih. Kita dengarkan. Biasa. Jadi gini, Gimana nih? menurut saya Pak Anies itu tidak punya hal lain kecuali dirinya. Dia bukan pemimpin partai, bukan pengusaha besar yang punya uang, bukan pemimpin massa, gitu ya. Tapi pemimpin yang memang jualannya idealisme, jualannya intelektualisme, jualannya gagasan tadi. Nah kalau tadi Mas Budiman mengatakan kegelisahannya di mana gitu. Mari kita lihat, nanti saya jelaskan satu persatu. Hampir seluruh pidatonya Pak Anies itu selalu bicara mengenai keadilan sosial. Karena itu yang menjadi kegelisahan beliau. Apa sih ukurannya? Ukurannya ya kembali pada konstitusi kan. Terus sekarang bagaimana gitu. Nah, misalnya dalam forum yang di layar itu, di forum PKS, dengan tajam menguraikan kesenjangan itu masih ada, karena itu ingin sekali diatasi kesenjangan itu. Sempat menyinggung beberapa aspek soal subsidi yang salah sasaran segala macam. Di forum Apkasi di Makassar, beliau bicara mengenai memang kota itu tempat tumbuh dan akan tumbuh terus, karena itu mesti ditopang. Tapi sumber daya penopang kota adalah desa, karena itu tidak boleh kota berangkat sendiri meninggalkan desa. Jadi keseimbangan kota desa itu dibicarakan dengan cukup detail. Kemudian di forum GBK di apel siaganya Nasdem dengan format doa, tapi sebetulnya beliau juga menyorot soal biaya hidup yang tinggi, soal pekerjaan, soal kesehatan, soal transportasi segala macam. Hari ini di forumnya Abdesi, beliau bicara soal bagaimana desa dijadikan kembali supply chain dari pangan, karena agriculture itu namanya culture, karena itu memang harus dibangun oleh para petani di desa-desa. Nah, semua ini adalah satu rangkaian yang tadi yang mengarah pada bagaimana mencapai keadilan sosial, termasuk di forumnya satu media di Kata Data kemarin beliau bicara mengenai perlunya menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan. Ini semua gagasan-gagasan yang memang bungkusnya adalah keadilan sosial. Nah memang yang dikatakan Mas Ma'ruf tadi dan juga oleh Mas Burhan, sayangnya media kita itu tidak cukup tertarik ya untuk mengungkapkan hal yang tadi yang mendasar tadi. Lebih senang yang tadi, siapa capresnya, siapa cawapresnya segala macam. Jadi karena itu memang harus ada forum semacam ini, dan menurut saya tidak boleh berhenti. Si kandidat juga harus terus mengatakan itu, karena lama-lama akhirnya kan dipahami oleh masyarakat. Jadi saya appreciate pada Mas Budiman tadi bahwa memang politisi itu mesti didorong oleh kepekaan dia pada lingkungan, dan yang sedang dipecahkan oleh Anies Baswedan adalah bagaimana menjangkau keadilan sosial itu dengan cara meluruskan jalan, meluruskan kembali jalannya bernegara gitu. Baik, jadi terima bisa kasih banyak. nanti semuanya kalau udah tetap calon presiden bawa ke sini Bang ya? Oh insya Allah. Mungkin itu selanjutnya. Kalau bisa tadi sudah konsolidasinya sudah Ini juga mapan ya. Iya dong, adu gagasan kita. Kalau boleh kita berharap pada penyelenggara kegiatan bukan debat lah. Jadi misalnya di Apkasi itu memang sepertinya sopan sekali dengan cara menyimpan satu persatu tuh Mas Budiman tuh. Oke. Tidak dijejerkan ya. Akibatnya kan audiens jadi tidak bisa membandingkan kan. Begitupun di Abdesi. Jadi mungkin lain kali kalau bisa dijadiin saja supaya masyarakat bisa menilai bagaimana kita terbuka. Kita harapkan akan kita hadirkan segera ya Mas Ma'ruf di forum ini CNBC untuk bangsa Indonesia. kita terbuka. Untuk jadi your money your vote selanjutnya. Kita dedikasikan untuk negara. Ya, saya akan kembali lagi ke Pak Burhanuddin yang juga sudah tentunya menyaksikan tanggapan-tanggapan dari masing-masing yang ada di studio CNBC Indonesia. Nah, ini harapan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu kali ini, terutama dari segi gagasan, walaupun sebenarnya ya memang belum terlalu kelihatan visi dan misi, masih dalam tadi yang Pak Habibur Rahman masih dalam fase konsolidasi ya. Tapi 2024 ini landscape-nya dalam pandangan Anda akan seperti apa? Pak Burhanuddin, silakan. Ya, pertama kita harus mensyukuri ya ada perubahan yang lebih baik, tingkat polarisasi menurun, dan itu bukan hanya dari studi CSIS ya, kita punya survei bersama ENU dan menunjukkan polarisasi menurun drastis. Nah, salah satunya memang koalisi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pasca 2019 membantu menurunkan tingkat polarisasi ya, politik di tingkat bawah. Kemudian juga munculnya calon alternatif seperti Mas Anies itu juga membantu itu.
isu polarisasi menjadi lebih terbelah kan, tidak lagi mengeras seperti yang kita alami 2 pilpres sebelumnya. Nah sekarang yang menjadi PR kita adalah menarik lebih jauh lagi iklim yang kondusif ini menjadi pertarungan yang lebih kredibel, lebih berkualitas, terutama meminta para bakal calon presiden dan wakil presiden untuk bicara topik yang lebih spesifik. Jadi yang saya bayangkan karena minimnya diferensiasi terutama dari sisi isu ekonomi ya berkaitan dengan kiri dan kanan dalam paradigma pendekatan negara dalam isu ekonomi, ya kita masukkan saja pertanyaan-pertanyaan yang konkret. Isu geopolitik, ya, isu ketahanan pangan, ketahanan energi, itu kan clear tuh. Tadi yang disampaikan Pak Maruf itu sangat clear banget. Ya, jadi kita minta, nah menurut saya sih kita nggak perlu menunggu sampai proses pendaftaran. Karena menurut saya inisiatif civil society seperti media atau kampus, itu bahkan lebih penting untuk kita harapkan kontribusinya. Jangan lupa ya, tahun 99, waktu itu Forum Salemba mengundang para bakal calon presiden, bahkan sebelum KPU menetapkan siapa capresnya. Karena waktu itu kan prosesnya nggak melalui pemilu kan, melalui MPR. Jadi waktu itu ada Amin Rais, ada Yusril Iza Mahendra, nggak apa-apa. Meskipun belum ditetapkan oleh KPU, kita minta masing-masing untuk bicara tentang isu yang tadi saya sampaikan. Dan itu akan menarik perdebatan lebih berkualitas menurut saya. Dan membuat ya publik menjadi masuk pada isu-isu yang penting tadi. Menurut saya Safrina, ini lepas dari soal iklimnya waktu itu sangat toksik ya. Tapi kalau kita pernah mendengar perdebatan oleh salah satu TV swasta ya saat itu ya antara Mas Anies dengan Pak Ahok, itu keren sekali itu. Perdebatan detail sekali itu soal programnya Mas Anies apa, programnya apa, misalnya soal DP 0 rupiah, saling satu sama lain, kemudian ditanya duitnya dari mana, kemudian bagaimana visibility-nya, itu clear gitu. Jadi kita mendapatkan satu perspektif yang beda dari dua kubu gitu ya, dan publik akhirnya tercerahkan. Jadi lepas dari soal iklimnya yang waktu itu kurang kondusif, tetapi menurut saya akan sangat menguntungkan tuh buat masyarakat mendapati satu tawaran, satu proposal kebijakan ya yang beragam dari masing-masing calon, dan kita akan menikmati itu perdebatan menjadi lebih. Nah kalau sekarang kan ya sekarang terus terang memang iklimnya masih sebatas siapa cawapres, siapa capres ya. Apakah calon ini bisa maju atau tidak gitu ya. Dan memang sayangnya banyak itu yang nonton begitu ya, acara-acara seperti itu. Dan sayangnya pula ya perdebatan semacam itu tuh seperti menembak atau menganalisis the moving target. Karena targetnya kan bergerak terus. Betul. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini jangan-jangan besok udah expired. Tapi kalau soal gagasan itu selamanya akan tercatat tuh. Jadi kita perlu gitu ya memperbanyak forum-forum semacam ini di media atau di kampus supaya masyarakat tidak membeli kucing dalam karung. Initiative of the civil society ini yang tentunya akan menjadi penentu fundamental siapa yang akan kita pilih untuk 2024 mendatang.